Halo selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update tvnews.com Rabu 23 Juni 2021 bersama saya Siska Mawaski. Kami akan menyajikan informasi terkini dari sejumlah daerah di Indonesia yang akan disampaikan langsung oleh reporter kami di lapangan. Selengkapnya hanya di live update. Kita awali informasi pertama. Pelaku penembakan yang menewaskan wartawan media online bernama Marshall Harhab di Simalungun, Sumatera Utara dikabarkan telah ditangkap. Untuk diketahui, Marshall Harhab ditemukan tewas di dalam mobilnya yang berjarak 300 meter dari rumahnya di Simalungun pada Sabtu 19 Juni kemarin. Sejumlah awak media juga telah menggelar aksi solidaritas untuk mendesak aparat kepolisian menangkap pelaku. Terkait informasi ini, kami sudah terhubung dengan jurnalis tribunmedan.com, Alija Maghribi, yang akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat siang, Alija. Ya, terima kasih, Siska. Nah, untuk kondisi, ya. Alija, bisa dijelaskan bagaimana perkembangan terkini kasus penembakan dari Marshall ini? Ya, nah kondisi terkini Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Panca Simanjuntak menyampaikan bahwa penyelidikan terkini telah memeriksa 40-an orang yang terdiri dari teman-teman terakhir dari Marshall, termasuk narasumber-narasumber dalam pemberitaan medianya terakhir. Kemudian Polda juga membentuk terdiri dari Inkrimum Polda. Pihak Polda telah melakukan identifikasi peluru. Namun informasi itu kepada awak media dan berharap informasi terkini yang akan disampaikan kemudian hari. Demikian, Siska. Lalu bagaimana kondisi terkini dari teman-teman wartawan di Siantar pasca penembakan tersebut? Kemudian untuk kondisi terkini, teman-teman wartawan masih merasa prihatin dan merasa pihak kepolisian harus segera memberikan informasi perkembangan terkini dan dengan transparan serta menjelaskan sejauh mana kondisi pemeriksaan terhadap saksi-saksi tersebut. Kemudian wartawan di Siantar Simalungun sendiri sudah berdiskusi dengan Komnas HAM, di mana Komnas HAM merasa perlu turun langsung ke Pematang Siantar untuk melihat kondisi yang sebenarnya terjadi. Komnas HAM merasa kasus-kasus ini jangan sampai terulang kembali dan berharap teman-teman pers dapat bekerja dengan nyaman dan mematuhi Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 99. Demikian, Ska. Baik, Tribuners, jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Kapolres Simalungun AKBP Agus Soloyo. Ya, kami berada di TKP bersama dengan Bapak Dirkrimum Polda Sumut. Artinya itulah media tadi malam juga sempat bertemu dengan saya. Pada intinya bahwa perkara ini ditangani oleh tim gabungan yang dibentuk oleh Bapak Kapolda Sumut. Dan rekan-rekan ketahui bahwa dari awal penanganan, ya, dari beberapa pertanyaan tentang sebab-sebab meninggalnya almarhum itu perlu hasil daripada ahli, ya, dari lab forensik. Kemudian korban pada saat itu malam itu juga pagi setelah kejadian kita kirim ke Rumah Sakit Bayangkara dan saat ini masih dalam proses penelitian ataupun proses otopsi, dan sampai saat ini hasil belum kami dapatkan karena belum kami dapatkan. Beralih ke informasi selanjutnya, tim relawan yang mengevakuasi seorang pendaki perempuan asal Kota Solo, Jawa Tengah yang diduga mengalami hipotermia di Gunung Lawu pada Selasa 22 Juni pagi. Proses evakuasi dilakukan melalui pos 3 jalur pendakian Gunung Lawu menuju basecamp Cemoro Kandang Tawangmangu, Karanganyar, Jawa Tengah. Pendaki tersebut pun harus digendong dan dilanjutkan dengan ditandu oleh petugas saat evakuasi karena kondisi tubuhnya yang tidak memungkinkan. Peristiwa terungkap setelah rekan pendaki tersebut melapor ke relawan anak Gunung Lawu terkait kondisi korban.
Petugas pun harus berhati-hati saat melakukan evakuasi, mengingat medan yang dilalui cukup licin. Terkait informasi ini, jurnalis tribunjateng.com Agus Iswadi akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat siang Agus. Selamat siang, Siska. Agus, bisa dijelaskan bagaimana kronologi awal evakuasi pendaki Gunung Lawu ini? Ya, terima kasih, Siska. Dapat dilaporkan bahwasanya Bintang, seorang perempuan asal Kota Solo, dia 17 tahun, melakukan pendakian bersama 8 orang rekannya pada minggu siang, dan dijadwalkan turun di base camp pada Senin petang. Akan tetapi selama perjalanan, tepatnya di pos 3, Bintang mengalami kelelahan dan kedinginan, sehingga seorang temannya mengambil keputusan untuk turun ke base camp dan melaporkan kejadian itu pada para relawan. Hingga akhirnya seorang relawan memutuskan untuk melakukan evakuasi atau penanganan pertama kepada Bintang pos 3. Begitu saja. Lalu Agus, bagaimana penanganan awal dan juga kondisi pendaki tersebut? Ya, setibanya di pos 3, seorang relawan dari anak Gunung Lawu bernama Budi mendapati kondisi Bintang, perempuan asal Kota Solo, itu dalam kondisi lemas dan menggigil kedinginan. Sehingga penanganan pertama, Budi melakukan atau membuat perapian untuk menghangatkan tubuh dan memberi makan kepada perempuan tersebut. Begitu saja. Agus, bisa dijelaskan bagaimana proses evakuasi dari pendaki wanita tersebut? Ya, dapat dijelaskan untuk proses evakuasi. Semula seorang relawan memutuskan untuk menyambangi perempuan tersebut di pos 3, hingga untuk kemudian waktu tim gabungan atau tim SAR relawan berangsur melakukan evakuasi untuk beberapa regu. Ya, akhirnya Budi memutuskan untuk menggendong perempuan tersebut mulai dari pos 3 hingga pos 1. Kemudian tim dari SAR relawan melakukan bala bantuan hingga menanggu perempuan tersebut dari pos 1 hingga base camp Semerokan. Begitu sih, Kak. Terkait dengan peristiwa ini, adakah imbauan kepada para pendaki, Agus? Ya, mengingat beberapa hari terakhir situasi di lereng Gunung Lawu seringkali diguyur hujan, kepada para pendaki diimbau supaya mempersiapkan fisik, mental, dan juga perlengkapan yang lengkap. Mengingat saat ini untuk beberapa hari terakhir situasi di Gunung Lawu cuacanya cukup ekstrim. Begitu saja. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jateng Agus Iswadi. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Terpidana kasus korupsi peningkatan jalan perbatasan Kevamenanu Nunpo di NTT yang buron selama 3 tahun, Frederikus Lopez akhirnya diringkus. Frederikus ditangkap oleh pihak Kejaksaan Negeri Timur Tengah Utara atau TTU pada Minggu 20 Juni di Jakarta Barat. Ia kemudian langsung diterbangkan ke NTT dengan pesawat Batik Air pada Senin 21 Juni. Frederikus terlibat dalam kasus korupsi 7 paket peningkatan jalan perbatasan pada 2013 lalu. Terkait informasi ini, jurnalis poskupang.com Raybon akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat siang, Ray. Selamat siang, Siska. Selamat siang, Tribuners. Ray, bisa dijelaskan bagaimana proses hingga Frederikus Lopez ini berhasil ditangkap? Baik, terima kasih, Siska. Saya akan melaporkan Frederikus Lopez merupakan terpidana dalam kasus korupsi pelaksanaan 3 paket proyek dari total 7 paket proyek jalan perbatasan Haumeni Anat Inbate TTU. Proses penangkapan DPO Kejari TTU Frederikus Lopez berhasil diringkus oleh tim tabur atau tangkap buronan Kejaksaan Negeri Timur Tengah Utara bekerjasama dengan tim dari Kejaksaan Tinggi NTT bersama juga dengan Kejaksaan Agung telah menangkap Frederikus Lopez di Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta pada 20 Juni 2021, Siska. Baik, lalu Ray bisa dijelaskan kapan terpidana ini menjadi buronan oleh petugas?
terpidana Frederikus Lopez menjadi DPO atau buronan dari Kejaksaan Negeri TTU pada tahun 2017, Siska. Di saat itu Frederikus Lopez dibebaskan dari hukuman karena masa tahanannya habis. Sejak itu juga dari putusan dari Mahkamah Agung sendiri dikeluarkan, Frederikus Lopez sudah tidak berada lagi di Kabupaten TTU, dan dari pihak Kejaksaan Negeri TTU juga sudah mengeluarkan surat panggilan, tetapi tidak ada respon baik dari yang bersangkutan atau Frederikus Lopez. Oleh sebab itu dari tim Kejaksaan Negeri TTU langsung melakukan peninjauan atau melakukan pengejaran dan mendapatkan Frederikus Lopez di Jakarta, Siska. Lalu berdasarkan putusan dari Mahkamah Agung, berapa lama hukuman atau vonis yang dijatuhkan kepada Frederikus? Berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 2859 tanggal 12 Maret 2018, terpidana Frederikus Lopez dijatuhi pidana penjara selama 5 tahun dan dikenakan denda sebesar 200 juta serta kepada terpidana untuk membayar uang pengganti sejumlah 431.749.715 rupiah, Siska. Lalu saat ini Frederikus ditahan di mana oleh petugas, Ray? Siap, Siska. Saat ini Frederikus Lopez sendiri sedang berada di rumah tahanan atau rutan Kejaksaan Negeri TTU untuk melakukan eksekusi atau proses lanjutan, Siska. Lalu berdasarkan pengakuan terpidana, uang hasil korupsi tersebut digunakan untuk apa, Ray? Siap. Baik, terima kasih, Siska. Berdasarkan pengakuan terpidana Frederikus Lopez saat ditemui di kantor Kejaksaan Tinggi NTT, dirinya mengaku bahwa uang yang hasil dari proyek tersebut dia pergunakan untuk kebutuhan keluarga dan terutama untuk kebutuhan pendidikan anaknya, yang pada saat itu anaknya sedang melanjutkan studi pendidikan di Jogja untuk dari jurusan farmasi menuju apoteker, Siska. Baik, Tribuners, jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Timur Tengah Utara terkait dengan kasus ini. Beliau, saudara Frederikus Lopez ini waktu itu intinya dia secara real melaksanakan pekerjaan di lapangan dengan menggunakan perusahaan atau bendera dari orang lain gitu. Menggunakan perusahaan atas nama Ahmad Ucok Haryanto, dan itu pun yang bersangkutan sudah dieksekusi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, teman-teman. Itu berapa lama terus dia punya lari ke Jakarta itu dari sini langsung lari ke Jakarta atau dia masih cepat? Jadi yang bersangkutan ini dikeluarkan dari hukum dari tahanan karena masa tahanan habis, sehingga pada saat putusan pengadilan itu, putusan Mahkamah Agung itu turun, yang bersangkutan tidak berada di Kefat, tidak berada juga di Kupang, dan sehingga karena setelah melakukan pemanggilan pencarian beberapa kali, kemudian ditetapkan yang bersangkutan dalam daftar pencarian orang, dan yang bersangkutan menurut pengakuan sudah sekitar 3 tahun sampai mendekati 4 tahun ada di Jakarta. Alasannya apa? Tribuners, kami akan kembali selesai jeda, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu tuh kan, pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget si anak ini
dijadikan sebagai tersangka begitu? Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolongo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu? Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolongo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu? Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolongo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu? Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolongo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi
mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Kita beralih ke informasi selanjutnya. 2 kurir narkoba diringkus oleh aparat gabungan dari Polres Bengkalis, Polda Riau, dan Bea Cukai Bengkalis. Keduanya kedapatan membawa narkotika jenis sabu seberat 19 kg dan 19 bungkusan berisi 500 pil ekstasi. Rencananya, narkotika tersebut akan dibawa ke Malaysia via laut. Dikabarkan pendistribusian narkoba ini dilakukan oleh seorang narapidana di Lapas Bengkalis. Untuk informasi lebih lengkapnya, sudah ada jurnalis Tribun Pekanbaru, Rizky Armanda, yang akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat siang Rizky. Iya, selamat siang rekan Siska. Rizky, bisa dijelaskan bagaimana kronologi penangkapan dari kedua kurir tersebut? Iya, baik, dapat saya laporkan aparat gabungan dari Polda Riau bersama Polres Bengkalis dan juga Bea Cukai berhasil menangkap 2 orang kurir narkotika jenis sabu dan ekstasi pada Sabtu 19 Juni 2021 lalu. Penangkapan dilakukan di jalan lintas di Kabupaten Bengkalis. Adapun 2 tersangka yang diamankan yakni berinisial R dan juga AM. Keduanya kedapatan menguasai narkotika jenis sabu sebanyak 19 kg dan juga narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 19 bungkus yang jumlahnya setelah dihitung mencapai 500 butir. Barang haram ini dipasok dari negeri jiran Malaysia, dibawa dengan perahu yang biasa juga disebut becak laut. Dari Malaysia dibawa ke perairan Kabupaten Bengkalis. Kemudian kedua tersangka kurir ini menjemput dengan menggunakan sepeda motor dan rencananya akan dibawa ke Kota Pekanbaru. Setelah sampai di Kota Pekanbaru, barang haram ini selanjutnya akan diterimakan lagi kepada kurir yang lain untuk kemudian dibawa ke
daerah Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Begitu rekan Siska. Oke, jadi ini narkobanya berasal dari Malaysia yang dibawa menuju ke Pekanbaru ya, Rizky ya? Iya, betul. Lalu Rizky, berdasarkan pengakuan tersangka, mereka diupah berapa untuk membawa narkoba ini? Iya, untuk membawa narkotika jenis sabu sebanyak 19 kg dan juga ekstasi 500 butir ini, kedua kurir narkotika ini diupah dengan nominal 10 juta rupiah untuk per kilogramnya, atau minimal 150 juta rupiah. Kedua tersangka mengaku baru menerima uang muka senilai 5 juta rupiah. Dan untuk diketahui bahwa mereka ini sebelumnya pada bulan Mei juga sudah berhasil memasukkan narkotika dari Bengkalis ke Pekanbaru sebanyak 5 kg. Begitu rekan Siska. Lalu apakah benar ada keterlibatan oknum narapidana Lapas Bengkalis terkait dengan pendistribusian narkoba ini, Rizky? Ya, sebagaimana disampaikan oleh Kapolda Riau, Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi pada konferensi pers kemarin, memang benar bahwa ada indikasi kedua kurir ini dikendalikan oleh salah seorang narapidana yang berada di Lapas Bengkalis. Terkait hal ini juga polisi masih melakukan pengusutan dan pendalaman lebih lanjut. Begitu. Lalu seperti apa sikap dari Kapolda Riau terhadap hal ini? Ya, Kapolda Riau dalam pernyataannya mengatakan bahwa pemberantasan terhadap narkotika sendiri tidak boleh kendur, apalagi para bandar ini tampaknya semakin masif untuk memasukkan narkotika ke Provinsi Riau untuk kemudian didistribusikan ke daerah-daerah lain. Dan Agung menyatakan pemberantasan akan terus dilakukan tanpa pandang bulu. Begitu. Ya, Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari Kapolda Riau, Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi terkait dengan kasus narkoba ini. Upaya penangkapan di Jalan Lintas Bengkalis, Kecamatan Bantan, bersama dengan rekan-rekan Bea Cukai, kita sudah melakukan pendalaman dari informasi awal yang kita tahu bahwa 19 kg sabu-sabu yang ada di depan sini dan di sini ada 500 butir ekstasi yang ada di sebelah kiri saya ini adalah pesanan dari bandar di Lubuk Linggau yang kemudian kita tahu dan kita lakukan pendalaman yang mana pesanan ini kemudian berjalan ke Pekanbaru kemudian menyiapkan becak lautnya untuk menyeberangkan barang-barang haram ini dari seberang, dan kemudian kita menemukan dan mendapatkan informasi bahwa barang-barang ini 19 kg dan 500 butir ekstasi ini dibawa oleh becak laut dan kemudian rencananya akan dibawa ke Pekanbaru dengan menggunakan motor yang ada di sebelah sini, BM 6590. Kap saudara R dan saudara AM ada di sebelah saya ini, dan mereka untuk membawa 19 kilo ini sebelumnya dia juga sudah berhasil membawa 5 kilo pada bulan Mei bulan yang lalu. Kita paham mereka kemudian membiayai semua operasional ini yang kemudian menjadikan para kurir ini kemudian mengikuti. Beralih ke informasi selanjutnya, pihak BNI melakukan pelelangan terhadap gedung Brilliant Plaza Kendari senilai lebih dari 70 miliar rupiah. Untuk diketahui, Brilliant Plaza merupakan pusat pertokoan pertama di Kendari, Sulawesi Tenggara. Sejumlah perusahaan retail besar pun juga telah menggelar tenan di gedung tersebut. Terkait dengan informasi ini, jurnalis tribunsultra.com, Husni Hussein akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat siang Husni. Ya Husni, bisa dijelaskan bagaimana kondisi dan situasi gedung terkini pasca beredarnya kabar tersebut? Husni?
Husni, kami belum bisa mendengar suara Anda. Husni. Ya Husni, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini gedung pasca beredarnya kabar tersebut? Ya Siska, baik, saya dapat laporkan bahwa situasi dan kondisi pasca beredarnya kabar Brilliant Plaza Kendari yang menjadi salah satu pusat perbelanjaan kota Kendari yang konon gedung ini ialah pusat perbelanjaan pertama kota Kendari. Kemudian situasi dan kondisi saat ini begitu tampak sepi pengunjung, dan memang Siska dari Tribun News dari beberapa minggu terakhir memang Brilliant Plaza Kendari sendiri terbilang sepi, dan sampai pantauan Tribun News Ultra saat ini masih terbilang sepi juga. Kemudian biasanya Siska, saya dapat informasikan bahwa tenan yang berjejer di teras Brilliant Plaza Kendari biasanya terisi penuh, dan saat ini tampak kosong. Kemudian begitupun dengan jenis barang dagangan pada setiap tenan, mulai dari Departemen Store Matahari, kemudian JSP Baby and Kids, Optik Melawi, dan lainnya memberikan penawaran menarik dan potongan harga atau diskon mulai dari diskon 30% hingga 70%. Ya, seperti itu Nila. Husni, bisa dijelaskan ya, apa alasan gedung ini dilelang oleh pihak bank? Ya, Siska, jadi Bank Negara Indonesia atau BNI melakukan lelang Brilliant Plaza Kendari dengan senilai 70 lebih miliar rupiah. Kemudian informasi lelang Brilliant Plaza oleh Bank BNI tersebut diperoleh tribunnews.ultra.com dari leaflet pengumuman yang beredar pada Selasa kemarin, 22 Juni 2021. Nah, selanjutnya, Siska, pengumuman tersebut juga menyertakan nomor kontak yang dapat dihubungi. Kemudian informasi yang dihimpun tribunnews.ultra.com juga menyebutkan lelang Brilliant Plaza Kendari itu dilakukan pihak Bank BNI karena menjadi aset yang diagunkan ke bank badan usaha milik negara tersebut. Namun, debitur yang menggabungkan aset berupa plaza tersebut tidak mampu menyelesaikan kewajiban kredit ke bank. Nah, sehingga Siska, salah satu cara untuk menyelesaikan kewajiban tersebut dengan melakukan pelelangan aset berupa Brilliant Plaza Kendari. Siska. Halo Husni, bagaimana tanggapan dari para pemilik tenan yang berada di gedung tersebut? Siska, beragam komentar dari para pemilik tenan yang berada di gedung Brilliant Plaza Kendari. Ada yang telah mengetahui kabar tersebut, namun beberapa juga ada yang belum mengetahuinya. Nah, kemarin Nila, saya sempat berbincang-bincang dengan salah satu manajer pemilik tenan aksesoris dan kecantikan pada Brilliant Plaza, menyebutkan apabila gedung tersebut dibeli investor lain dan kemudian gedungnya dijadikan usaha lain, mau tidak mau mereka harus pindah, seperti itu Nila. Kemudian selanjutnya dia juga berharap agar nantinya setiap investor yang akan membeli gedung Brilliant Plaza Kota Kendari ini menjadikan gedung dengan target pasar yang jelas. Nah, di sisi lain pihak Matahari Departemen Store yang menjadi pemilik tenan terbesar di gedung tersebut enggan memberikan komentar sampai saat ini. Nila, Siska. Lalu bagaimana dengan tanggapan dari pihak bank dan juga pengelola terkait dengan pelelangan ini? Ya, Siska, hingga siang ini baik pihak bank dan pengelola yang coba ditemui tribunnews.ultra.com kemudian sempat ke kantornya, kemudian juga sudah menghubungi melalui sambungan telepon, namun pihak bank maupun pihak pengelola Brilliant Department Store, maksud saya Brilliant Plaza Kota Kendari, belum memberikan informasi atau belum memberikan konfirmasi. Seperti itu, Siska. Baik, terima kasih laporannya, jurnalis tribunnews.ultra.com Husni Hussein. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Ratusan penumpang dari 2 pelabuhan di Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau dan Belawan, Sumatera Utara, tiba di Pelabuhan Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau menggunakan KM Kelut pada Rabu 23 Juni 2021. Diperkirakan masyarakat akan datang lebih banyak ke Batam. Rencananya KM Kelut akan bertolak lagi menuju Jakarta pada pukul
15 waktu Indonesia Barat nanti. Terkait dengan informasi ini, jurnalis tribunbatam.com, Ronye Lodolaleng, akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat siang, Ronye. Selamat siang, Siska. Ronye, bisa dijelaskan berapa kali KM Kelut ini melayani penumpang dengan tujuan Pelabuhan Batu Ampar, Batam? Baik, Siska. Perlu saya jelaskan dan sekaligus menginformasikan bahwa KM Kelut sendiri akan dan biasanya melayani penumpang ke tujuan Batam seminggu 2 kali begitu. Nah, untuk hari ini para penumpang atau KM Kelut sendiri tiba di Batam pada pukul 11.30. Nah, KM Kelut sendiri mengalami kemoloran ataupun keterlambatan begitu. Mengingat dari beberapa wawancara kami bersama beberapa petugas di Pelni di pelabuhan, bahwa mereka mengatakan bahwa KM Kelut molor akibat arus pelayaran begitu, Siska. Lalu melihat banyaknya penumpang yang datang dan juga mengingat masih pandemi COVID-19, lalu bagaimana proses penerapan protokol kesehatan di sana? Baik, perlu saya informasikan bahwa dari hasil pantauan kami di dermaga beberapa jam yang lalu, terlihat para penumpang yang hendak turun mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, menunjukkan surat rapid test antigen dan juga genos, serta sebelum meninggalkan kapal mereka terlebih dahulu dilakukan cek suhu tubuh begitu oleh petugas karantina pelabuhan Batu Ampar. Begitu, Siska. Lalu melihat dengan banyaknya penumpang, apakah berapa jumlah total penumpang yang datang dan juga meninggalkan kota Batam? Apakah ini masih dikatakan normal atau sudah dikatakan tinggi? Baik, Siska, perlu saya informasikan bahwa jumlah KM Kelut, maksud kami jumlah penumpang KM Kelut yang datang ke Batam pada hari ini berjumlah 853. Nah, jumlah ini tergolong masih tinggi jika dibandingkan dengan jumlah pada pelayaran sebelumnya, yakni hanya 400 hingga 500 orang. Begitu, Siska. Baik, terima kasih laporannya, jurnalis tribunbatam.com, Ronye Lodolaleng. Tribuners, usai jeda kami akan segera kembali, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap bahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan ya.
Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Penetapan zona merah di Palembang, Sumatera Selatan membuat Pemkot melakukan penutupan sejumlah fasilitas umum. Satu di antaranya yakni Taman Kambang Iwa yang kerap digunakan untuk berolahraga dan juga PKL perjualan. Namun rupanya masyarakat masih melakukan. Terkait dengan informasi ini, sudah ada jurnalis Tribun Sumsel.com Hartati yang akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat siang Tati. Halo Tati. Ya, halo, selamat siang, Mbak. Tati, bisa dijelaskan sejak kapan Pemkot Palembang melarang masyarakat untuk beraktivitas di tempat umum? Ya, halo, selamat siang Tribuners. Pemkot Palembang melarang aktivitas di sejumlah tempat umum ini diberlakukan sejak 3 minggu lalu karena sebelum Lebaran Palembang memasuki zona merah sehingga hingga saat ini pun masih dalam zona merah sehingga aktivitas yang mengundang kerumunan massa di tempat umum ditiadakan. Lalu selain kawasan Kambang Iwa, lokasi mana saja yang juga ditutup oleh Pemkot Palembang ini, Tati? Saat ini Pemkot Palembang menutup 3 tempat umum yang biasa digunakan masyarakat, yaitu pertama kawasan Kambang Iwa yang biasa digunakan untuk olahraga di minggu pagi dan juga di setiap sore hari, kawasan Benteng Kuto Besak yang berada di dekat Jembatan Ampera yang biasa dimanfaatkan masyarakat untuk beraktivitas ataupun menanti hiburan di saat sore dan malam hari, dan satu lagi Taman Klengkeng yang berada di dekat Simpang 4 Bandara. Oke, baik. Terkait dengan aturan ini, pedagang juga dilarang untuk berjualan di tempat tersebut. Lalu bagaimana dengan omset mereka? Apakah tetap tinggi ataukah ada penurunan pendapatan, Tati? Iya, meskipun di Kambang Iwa ini sempat dilarang beraktivitas sejak 3 minggu lalu, namun masyarakat tetap ada saja yang pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan ini sejak 2 minggu lalu, meski jumlahnya tidak seramai seperti biasa. Salah satu pedagang, Titin, mengatakan ia berjualan biasanya mendapat omset 500.000 per hari, namun kini omsetnya hanya maksimal 300.000 per hari. Apalagi saat minggu pagi yang dilaksanakan Car Free Day seperti hari biasa sebelum pandemi itu omsetnya lebih dari 500.000. Namun saat ini aktivitas minggu pagi atau Car Free Day ditiadakan sehingga pedagang tidak boleh berdagang sama sekali di sana, sehingga otomatis omset mereka tidak ada lagi. Baik, Tribuners, jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Kasatpol PP Kota Palembang, Gia Putrajaya. Berikut wawancaranya. Kak Nanyo, sebenarnya di Kambang Iwa itu sudah boleh belum beraktivitas baik olahraga ataupun jualan, Kak? Belum, itu kan masih ditutup. Hubungan kita masih zona merah, jangan sampai menimbulkan kerumunan itu. Tapi sore-sore itu yang olahraga banyak, tetap yang jualan itu, berarti mereka itu tidak mengindahkan himbauan kita, Kak? Iya, karena ditakutkan menimbulkan kerumunan kan. Nah sebenarnya itu yang ramai itu Minggu itu yang kita takut, Sabtu sama Minggu kan ya. Kalau yang itu kan, Iya, penutupan Kambang Iwa itu sejak tanggal berapa sih, Kak? Yang zona merah yang waktu dipasang spanduk-spanduk itu? Sejak tanggal berapa itu? Sudah berapa lama itu? Sebulan enggak? Iya, sekitar 3 mingguan lah itu. 3 minggu ya. Waktu itu kan banyak dipasang spanduk, tidak boleh aktivitas di situ. Ini sekarang kan masih itu di koyak ya aku tidak ngerti gitu kan. Hilang nggak lo itu? Iya, tapi ada 2 kok lagi masih. Oh masih ada ya. Nah, jadi kalau yang dia sore-sore yang hari biasa tidak terlalu ramai itu, tidak apa sebenarnya Pak ya? Atau bakal kita tertibkan? Itu kan tiap hari kan masih ada yang sore-sore yang jualan, yang olahraga. Ya, tapi tetap kita himbau itu kan nih, jangan sampai menimbulkan kerumunan kan nih. Iya. Jadi sebenarnya, itu kan masih ditutup kawasan itu kan nih. Ya tetap kita edukasi lah kan nih. Tapi kalau tidak pakai masker di sana tetap kita sanksi sosial lah di sana kan nih. Kak, sampai kapan penutupan ini? Sampai belum tahu, belum ada ini. Sampai himbauan selanjutnya ya. Ya, selanjutnya. Oke, bukan itu baik itu di BKB di salah satu taman lengkeng itu yang di bandara itu Iya. Ya kita tutup kalau itu kan sport ini kan ya. Beralih ke informasi selanjutnya, dalam rangka menyukseskan program vaksinasi, Polres Kayong Utara di Kalimantan Barat menggelar lomba pembuatan konten kreatif bagi para YouTuber dan juga selebgram.
Konten kreatif tersebut berupa edukasi dan ajakan kepada masyarakat soal vaksinasi. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, masyarakat dapat memperoleh informasi yang benar terkait dengan vaksinasi. Terkait dengan informasi ini, jurnalis tribunpontianak.com, Jovi Lasta akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat siang, Jovi. Selamat siang, Siska. Jovi, bisa dijelaskan terkait dengan lomba yang diadakan oleh Polres Kayong Utara ini? Oke, selamat siang Tribuners. Nah, saya Jovi Lasta dari Tribun Pontianak melaporkan dari wilayah Kabupaten Kayong Utara. Nah, terkait dengan HUT Bayangkara, yaitu HUT Polri ke-75, bahwa untuk memperingati hal tersebut, Polres Kabupaten Kayong Tes. Baik, Jovi, silakan dilanjutkan. Oke. Polres Kabupaten Kayong Utara menggelar yaitu lomba konten yang ditujukan kepada para konten kreator yang berada di Kabupaten Kayong Utara dan juga kepada selebgram. Nah, untuk lombanya ini sendiri, ini dilaksanakan dan terbuka secara umum. Nah, untuk pendaftarannya sendiri, bahwa kepada konten kreator dan juga YouTuber dipersilakan untuk datang ke Humas Polres Kabupaten Kayong Utara untuk mendaftarkan diri dalam mengikuti lomba konten yang bertema tentang Ayo Vaksinasi di wilayah Kabupaten Kayong Utara. Oke. Baik, terima kasih laporannya jurnalis tribunpontianak.com, Jovi Lasta. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Warga di Palembang, Sumatera Selatan kini dapat menikmati olahraga berkuda dengan mengunjungi 3D Stable Equestrian. Untuk dapat menikmati olahraga ini, pengunjung dikenakan tarif mulai dari Rp300.000 selama 45 menit. Selain untuk orang dewasa, pengelola juga menyediakan kuda poni bagi anak-anak. Meski dapat menikmati asyiknya berkuda, pengunjung tetap diwajibkan untuk menerapkan protokol kesehatan. Terkait dengan informasi ini, jurnalis Tribuku.com Jati Purnajati akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat siang Jati. Selamat siang, Siska. Ya. Jati, bisa dijelaskan terkait dengan tempat rekreasi ini? Tempat rekreasi ini buka Maret lalu, sebenarnya di masa pandemi juga, dikelola oleh Leriva, salah satu putri Gubernur Sumsel. Awalnya ini adalah bukan tempat wisata, ini sebenarnya milik pribadi, tapi akhirnya dibuka untuk umum pada Maret lalu. Di sini juga menyediakan untuk berkuda. Untuk rekreasi biasa juga ada yang untuk profesional yang ingin mendalami olahraga berkuda, juga ada olahraga memanah. Begitu, Siska. Oke. Lalu jika ingin menyusuri olahraga berkuda, apakah ada 3D Stable memiliki pelatih khusus? Ada pelatih khusus. Di sini juga ada kelas private yang bisa sampai 1 bulan. Ada yang full untuk 1 kali seminggu atau bisa mengatur jadwal. Di situ juga disediakan coach khusus, misalnya anak-anak atau orang dewasa yang ingin menyeriusi olahraga berkuda. Lalu bagaimana dengan protokol kesehatan yang diterapkan di sana, mengingat masih pandemi COVID-19 ini? Untuk protokol kesehatannya, pengunjung diwajibkan mencuci tangan karena di area depan area masuk berkuda ini disediakan tempat cuci tangan, lalu wajib juga menggunakan masker. Di dalam juga tidak boleh berkerumun karena ini area yang terbuka, jadi meski area terbuka tapi tetap harus menggunakan masker. Begitu, Siska. Baik, Tribuners, jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan pihak pengelola. Berikut wawancaranya. Merasa bergoyang di atas kudanya, kemudian agar tidak jatuh. Kemudian juga akan diajarkan berjalannya bagaimana mengikuti irama dari langkah kudanya. Kemudian baru diajarkan lari biasa, yaitu trot. Jadi mengikuti kecepatan kudanya, bagaimana kita harus menyesuaikan agar kita bisa berdiri duduk. Lalu hingga tahap selanjutnya itu canter, itu lari yang agak lebih ngebut daripada yang lari biasa. Kemudian kalau misalnya ridernya serius, itu bisa juga belajar jumping dan seterusnya. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update kali ini. Terus saksikan live update berikutnya hanya di kanal tribunnews.com. Jangan lupa untuk terus disiplin menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada demi kesehatan Anda dan juga keluarga.
Saya Siska Mawaski beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!